Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam seri kuliah Sistem Informasi dengan topik tradisional SDLC. Analisis dan perancangan sistem adalah suatu pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah bisnis dengan mengembangkan sistem informasi. Dalam sistem analisis dan desain, dilakukan yang pertama mengidentifikasi masalah, peluang, dan objektif. Dilanjutkan dengan menganalisa aliran data dalam organisasi. Berdasarkan analisis tadi, kemudian dirancang sistem informasi berbasis komputer untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Orang yang ahli di bidang sistem analisis dan desain disebut dengan sistem analis. Sistem analis dapat berfungsi sebagai konsultan luar dalam suatu bisnis atau bisa juga sebagai supporting expert dan dia berfungsi sebagai change agent. Seorang analis harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan berkomunikasi. Seorang analis harus bersifat etis dalam berhubungan dengan user atau pemakai sistem informasi maupun pelanggan. System Development Life Cycle atau SDLC adalah suatu pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah bisnis. Menurut Kendall, System Development Life Cycle ini terdiri dari 7 fase. Tapi kalau saudara membaca buku yang lain, tentu saudara akan mendapatkan fase yang berbeda. Karena masing-masing fase itu adalah pemecahan dari suatu cycle. Masing-masing fase atau langkah merupakan suatu aktivitas yang unik. Di layar ini, saudara bisa lihat 7 langkah dalam pengembangan sistem informasi menurut Kendall tersebut. Langkah pertama, mengidentifikasi peluang dan tujuan. Langkah kedua, menentukan keperluan informasi user. Langkah ketiga, menganalisis kebutuhan sistem user dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang sudah diidentifikasi, yang sudah ditentukan pada langkah kedua. Langkah keempat, merancang sistem yang akan direkomendasikan kepada manajemen atau user. Langkah kelima, mengembangkan dan mendokumentasikan software. Langkah keenam, menguji dan memelihara sistem. Langkah ketujuh, mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem. Fase atau langkah pertama. Pada fase pertama, analis akan mengidentifikasi masalah, menentukan peluang, dan menetapkan tujuan pengembangan sistem. Tidak semua masalah, tidak semua peluang akan dipecahkan pada suatu proyek pengembangan sistem. Maka setiap proyek pengembangan sistem tidak hanya mengidentifikasi masalah dan peluang, tapi tetap harus menentukan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan pihak yang terlibat pada fase pertama ini, pertama analis, yaitu expert di bidang sistem analisis dan desain, user management, dan sistem manajemen. Manajemen itu ada dua, atau user itu ada dua. Yang pertama sebagai pemakai sistem informasi. Yang kedua adalah yang mengelola sistem informasi. Sehingga personel dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua dalam hubungan dengan sistem informasi, yaitu sebagai user atau sebagai sistem manajemen sistem informasi. Fase kedua. Fase kedua
analis akan menentukan requirement atau keperluan informasi user. Untuk merumuskan keperluan informasi user ini, analis perlu mengumpulkan data dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data. Di antara metode pengumpulan data yang dapat digunakan analis dalam rangka menentukan kebutuhan informasi user adalah pertama, dengan melakukan interview, baik terhadap manajemen maupun personel operasional. Yang kedua, dengan investigasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Yang ketiga, dengan menggunakan kuesioner. Dan yang keempat, dapat juga melakukan observasi terhadap sistem dan tingkah laku personal. Dalam fase kedua ini, analis akan mempelajari siapa, apa, di mana, bila, dan bagaimana, serta kenapa suatu aktivitas dilakukan. Personel yang terlibat pada fase kedua ini adalah yang pertama, analis, user management, user operation workers, dan sistem manajemen. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan pada fase kedua, dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan sistem user. Analisis kebutuhan user dilakukan dengan menyiapkan alat dalam bentuk dokumentasi sistem, seperti kita menyiapkan konteks diagram, menyiapkan functional diagram, menyiapkan ERD, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan proposal untuk pengembangan sistem yang akan disampaikan kepada manajemen. Dalam proposal sistem ini akan direkomendasikan solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi oleh manajemen. Personel yang terlibat dalam fase ketiga ini adalah analis, user manajemen, dan sistem manajemen. Berdasarkan kebutuhan informasi yang sudah ditentukan pada langkah ketiga, dilanjutkan pada langkah keempat dengan merancang sistem yang akan direkomendasikan. Yang pertama yang perlu dirancang adalah output dan input. Kemudian merancang sistem kontrol atau pengendalian, dilanjutkan dengan perancangan database, perancangan spesifikasi program, dan pembuatan decision tree dan decision table. Personel yang terlibat dalam perancangan sistem adalah analis, sistem designer, user management, pekerja operasional, dan sistem manajemen. Berdasarkan rancangan yang setelah diselesaikan pada fase keempat, dilanjutkan dengan pengembangan dan pendokumentasian software. Untuk mengembangkan software dimulai dengan membuat rancangan program. Kemudian rancangan yang sudah disiapkan ini harus ditelaah terlebih dahulu. Rancangan program yang sudah ditelaah baru ditulis programnya atau dilanjutkan dengan aktivitas coding. Setelah coding selesai, perlu disiapkan dokumentasi softwarenya yang sekurang-kurangnya mencakup file bantuan, prosedur manual, dan frequently asked question. Pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pendokumentasian program adalah analis, sistem designer, programmer, dan sistem manajemen. Fase ke-6. Setelah program selesai, sebelum digunakan perlu dites terlebih dahulu. Setelah
sistem diuji dengan sempurna dan diuji bersama-sama dengan user, maka sistem tersebut dapat digunakan. Dan aktivitas selanjutnya adalah meningkatkan atau memaintain sistem. Pihak yang terlibat pada fase ke-6 pengujian sistem adalah analis, sistem designer, programmer, dan sistem manajemen. Setelah sistem diuji, maka sekarang akan diimplementasikan. Untuk sukses dalam implementasi, perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan perpindahan ke sistem baru. Dan yang lain yang harus dilakukan adalah melakukan training terhadap user, membeli dan menginstal peralatan-peralatan baru, perpindahan file dari sistem yang lama ke sistem baru, dan menginstal software yang sudah selesai dibangun, kemudian mengevaluasi dan mereview sistem yang sudah diimplementasikan. Pihak yang terlibat adalah analis, sistem designer, programmer, user management, pekerja operasional, dan sistem manajemen. Sistem yang sudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan produksi harus tetap di maintenance, yaitu untuk mengoreksi jika ditemukan adanya kesalahan atau untuk meningkatkan kemampuan sistem apabila ada kebutuhan informasi yang baru. Sebagian besar waktu dalam siklus pengembangan sistem adalah pada fase maintenance ini. Hasil riset menemukan 48-60% waktu total siklus kehidupan sistem adalah pada fase maintenance ini. Peningkatan kemampuan sistem atau system enhancement biasanya disebabkan oleh 3 alasan. Yang pertama, untuk menambahkan fitur baru pada sistem. Yang kedua, untuk memenuhi regulasi yang baru. Yang ketiga, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi hardware maupun software. Pengembangan sistem dengan pendekatan tradisional System Development Life Cycle dapat dibantu dengan software yang disebut dengan CASE tool. CASE tool digunakan untuk mengotomatisasi proses pengembangan sistem. Di samping SDLC pun tersedia berbagai macam jenis alternatif metodologi pengembangan sistem seperti prototyping, rapid application development, reverse engineering, extreme programming, ethics, project champions, subsystem methodology, dan sebagainya.